Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas materi praktik bacaan panjang atau hukumat yang sebenarnya kita sudah pernah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman untuk praktiknya kadang kita masih bingung atau masih kadang teledor, kan? Panjangnya kurang pas. Jadinya yang harusnya 2 harokat atau 1 ketukan itu bisa jadi lebih, ya, atau bisa jadi kurang, ya. Jadi kita harus sering-sering praktik, tidak hanya materi saja, tetapi ketika kita dapat materi maka kita wajib praktek agar kita bisa memahami bacaan tersebut. Ya, jadi praktek bacaan panjang, ya, yang biasa kita kenal dengan mat, ya. Apa saya mat itu, ya? Mat adalah bacaan panjang. Jadi kalau ada orang bilang itu bacaan mat, berarti artinya bacaan itu tadi panjang. Cara membaca mat adalah dengan memanjangkan bunyi vokal sekiranya 2 ketukan atau 1 ayunan. Artinya 2 harokat atau 1 alif, ya. Jadi bacaan panjang, ya, biar jenengan mudah, makanya saya tulis 2 ketukan. Artinya apa? Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ya. Harus pas. Mat itu panjangnya harus pas. Karena ketika kita panjangnya berbeda maka akan merubah maknanya. Atau ketika kita tidak membaca panjang, kita baca pendek, maka maknanya juga akan berubah. Makanya saya tekankan lagi, bacaan mat, ya, panjangnya harus pas. Nah, ini yang masih sering Bapak Ibu ketika praktik tahsin saya dengarkan, kadang-kadang bacaan matnya masih apa nggih? Mungkin terselip, apa teledor, apa bingung nggih. Kadang panjang pendeknya itu masih kurang pas. Nah, yang pertama diikuti alif atau fathah bertemu alif. Contohnya taba itu kalau tanpa fathah diikuti alif. Ketika taknya fathahnya pada tak tadi kan taknya fathah, kemudian setelah itu ada alif, ya, maka panjangnya harus 2 harokat. Taba. Nah, jadi harus pas. Jadi nggak boleh gini taba atau taba, nggak boleh gitu. Jadi harus pas. Tanya itu 2 ketukan. Taba. Nah, jadi 2 ketukan atau 1 ayunan. Taba. Nah, begitu, ya. Kira-kiranya begitu. Kalau jenengan bingung karena saya selama ini mengucapkan 2 harokat, ternyata jenengan mungkin masih bingung. Nah, ini kita praktek 2 ketukan atau 1 ayunan. Tabak, ya, atau tabah 1 ayunan. Tabah, begitu. Iya. 1 ayunan atau 2 ketukan. Kana. Nah, jadi harus pas panjangnya. Coba sekarang ikuti. Katibun raki'un qiyaman. Bersama? Man apa ma? Ketika ini bisa disepakati man aja, ya.
wa idza kiraman bersama. Nah, wa idzanya ada yang ragu-ragu. Wa idza, nah, jangan wa idza. Nah, kurang itu. Nih, bersama lagi. 1 2 3. Si. Nah, ketika panjangnya pas, maka bunyinya juga akan kompak. Nih, haramun fuada yuqalu bersama. Nah, begitu. Basaliha manafi'u aliyaha bersama. Ayo, mana yang panjang? Shotnya apa haknya? Kalau katanya pendek bisa. Kalau sudah panjang bingung. Apalagi kalau ketemu satu ayat tambah bingung panjang pendeknya. Basaliha manafi'u aliyaha bersama. Begitu. Oke. Sekarang fathah berdiri. Nah, ini yang banyak masih bingung. Kenapa fathah berdiri itu dibaca panjang? Karena fathah berdiri itu sama dengan fathah diikuti alif. Contohnya seperti yang sudah saya tampilkan di situ. Sama. Jadi panjangnya juga dua. Kitabun sama. Jadi fathah berdiri itu sama dengan fathah diikuti alif. Nge. Karena apa? Karena Quran itu kadang berbeda penulisannya. Nge. Ada yang sholatan nulisnya seperti itu, terus ada yang tulisannya seperti sebelahnya pakai wawu. Kenapa enggak apa-apa? Sama bacanya, penulisannya saja. Jadi sama, bacanya sama, penulisannya saja yang berbeda. Jadi bukan sholawatan, sholata sama, karena dia pakai fathah berdiri, yang satunya pakai fathah diikuti alif, gitu nggih. Kitabun ya, sholata begitu. Jadi bacanya sama dengan fathah diikuti alif. Contoh ya, bihadza zakata yatama bersama. Ya, berbeda dengan yang sekarang. Sholawati, nah ini baru sholawat, bukan yang sholawata, ya. Karena apa? Karena yang ada fathah berdirinya lamnya apa wawunya? Wawunya, makanya bacanya sholawat. Beda dengan yang atas, ya. Yang atas yang ada fathah berdirinya lam apa wawu? Lam, ya. Ini yang sering banyak terkecoh. Sholata dibaca sholawat, ya. Sholawati waduhaha biayati bersama. Nah, hati-hati bianya ada yang kurang. Biayati harus pas. Lagi sholawat 1 2 3. Langsung yang bawah. La yakhafu sabihati idza talaha. Yang bawah. Jangan takut salah. Iya, yang bawah. Kenapa? Penulisannya saja.
Nggih. Wawu ataf artinya apa nggih? Penyempurna aja. Tulisannya saja yang berbeda tapi bacaannya sama. Sholati. Wawu ataf artinya. Itu nahwu bacaan anak-anak. Nanti kalau dijelaskan ini dengan artinya itu hanya wawu apa nggih? Wawu yang tidak dibaca karena dia tidak berharokat. Nggih, pelengkap. Nah, dalam boten. Jadi dia ada tapi dianggap enggak ada karena dia tidak berharokat. Jadi bukan sholawata tapi sholata. Paham nggih? Harokatnya dilihat di atasnya. Kalau dia berharokat berarti dibaca. Contoh sholawati yang kedua, yang baris kedua, dia berharokat. Kalau dia tidak berharokat berarti dia tidak dibaca. Duma kalau kamu nggih. Nah ini nanti habis ini Duma diikuti kamu nggih. Wujudu keadamihi, ada seperti tidak ada nggih. Ya, sekarang yang kedua. Kasrah bertemu ya sukun nggih. Qila dini ya. Jadi apa namanya? Panjangnya juga sama dua harokat. Contoh mi'ada yuridu muhitun sama? Nah, ada yang mi'ada, ada yang begitu. Hati-hati, mi-nya panjang karena ada ya sukun diikuti kasrah diikuti ya sukun. Ayo, A-nya tadi 2 apa 1? Karena fathah diikuti alif. Jadi panjang juga sama, diingat-ingat. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun. Jadi jenengan baca Al-Quran itu yang terpenting tuh mat sebenarnya. Mat ini pokoknya. Panjang pendeknya itu ada di mat. Dan jenengan selama ini masih sering salah panjang pendeknya. Nggih, ada yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Ini ada Yuri kalau wah, iki mati kudu dielingno maling kalau ngene. Ngoten nggih. Mi'ada yuridu muhitun sama. Nah, jadi kalau panjangnya pas itu pasti bareng, nggih. Nek jenengan gak bareng berarti jenengan gak pas panjangnya. Labithina raziqina wa abihi sama. Nah, sudah paham ya? Sekarang sama dengan tadi. Kalau yang tadi fathah berdiri, sekarang ada juga yang namanya kasrah berdiri, ya. Nah, bihi sama dengan bihi, artinya apa? Kasrah berdiri itu sama dengan ya kasrah diikuti ya sukun, ya. Sama, derajatnya sama, panjangnya sama, penulisannya saja yang berbeda. Jadi jangan bingung, ya. Kalau ada kasrah berdiri itu pasti harus dibaca panjang. Kutubihi, rusulihi, amalihi bersama. Oke, sekarang langsung baris ketiga. Biyaminika wa ayatihi ta'amihi bersama. Oke, samawatin mifaqihi fa'akharani.
nggak kompak berarti ada yang salah. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa? Dhammah diikuti wawu sukun atau dhammah bertemu wawu sukun. Duna itu kalau tanpa wawu sukun, tidak ada panjang. Ketika bertemu dengan wawu sukun maka bacanya jadi duna panjang. Yaqulu tanpa wawu sukun, dikasih wawu sukun jadi panjang. Yaqulu. Nah, itu harus diingat nggih. Jangan sampai dibaca pendek atau kelebihan panjangnya jadi mat gondrong nggih. Langsung ke yang ketiga yang agak panjang. Wa fumiha yuqimuna bersama. Mulai tidak kompak kalau sudah agak panjang-panjang gini nggih. Memang jadi kita kita bisa ngira-ngira panjangnya pas itu kalau terbiasa. Dulu waktu kecil kita disuruh ngitung dulu ba'udan li Yusufa, karena 2 ketukan. Nah, ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran tanpa kita begini-begini ya. Dulu saya kalau mat jaiz, mat wajib munfasil gini tangannya. Sekarang kan sudah tidak pakai. Karena saking terbiasanya, feeling kita itu sudah bermain gitu loh. Panjangnya itu bisa pas-pas sendiri. Sama dengan mat tabi'i ini. Kalau kita terbiasa ngepaskan panjangnya, akhirnya feeling kita sudah bermain sendiri tanpa kita harus pakai tangan. Ba'udan li Yusufa 2 ketukan. Khaliduna. Nah, bersama 1, 2, 3. Gitu nggih. Kenapa? Ya, kalau nafas gak kuat, kadang yang panjang jadi pendek. Cepet-cepetan. Tetap nggak boleh, karena apa? Ketika kita panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu maknanya sudah berubah. Makanya kenapa ada ilmu tajwid, ada ilmu gharib, jenengan harus belajar. Karena ketika kita salah membaca, maka maknanya akan berubah. Ngoten nggih. Sekarang dhammah terbalik, nggih. Dhammah terbalik itu sama dengan dhammah diikuti wawu sukun. Jadi ada dhammah terbalik. Paham nggih? Kalau dhammah tidak terbalik itu pentulnya di atas. Kalau terbalik itu bunderannya ada di bawah nggih. Contoh. Nah, penulisannya sama. Lahu ini ada 3. Lahu yang pertama dhammah diikuti wawu sukun. Yang kedua ada alifnya. Lahu. Yang ketiga cuman dhammah terbalik lahu. Nah, 3-3-nya ini panjangnya sama. Makanya saya kasih sama dengan artinya apa? 3-3-nya itu beda tulisan, panjangnya sama. Paham ya? Sama nggih. Jadi 3 itu panjangnya sama. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, kalau enggak gini jenengan enggak sadar ya kalau ada dhammah terbalik ya. Karena dia dhammah terbalik. Sudah bisa bedakan mana yang dhammah yang terbalik sama yang enggak. Mu itu yang tidak terbalik. Khitamuhu, mu itu dhammah yang tidak terbalik. Artinya pendek. Hu-nya itu dhammah yang terbalik. Panjangnya
dua. Paham nggih? Khitamuhu la taqulu ilahahu. Bersama? Ya, sudah paham? Sekarang langsung latihan. Mala taqata lana bihi. Bersama? Nah, yang bareng. Kalau bareng berarti sudah pas panjangnya. Qalu la Yusuf wa akhuhu. Sama? Ayo, ayo. Yang panjang yang Yusufunya pendek karena nggak ada wawu sukun, nggak ada tumadah balik. Dilihat. Qalu la Yusufu. Cepat. Wa akhuhu. Bersama. Ya. Ila ta'amika wa syarabika. Sama? Bagus. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. Sama? وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Sama? Nah, alhamdulillah kita sudah latihan praktek bagaimana membaca. Jadi saya harapkan nanti ketika praktek di Al-Quran langsung semuanya sudah tidak ada yang salah lagi. Artinya apa? Nggak ada yang kependekan, nggak ada yang kepanjangan. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang langsung belajar maupun yang belajar melalui media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.